Masih ada yang typing. Dari pengalaman yang pertemuan sebelumnya, kalau pada saat ada yang typing saya sudah menjawab, itu biasanya kemudian ada pertanyaan yang terlewatkan. Oh, Mbak Lu, ngapik sih kabar ya? Yo, tak masukkan Mbak. Oke, sudah selesai nih kayaknya yang typing. Baik, kalau sudah selesai yang typing, saya scroll down. Loh, masih ada yang makasih, baik, sama-sama. Kalau saya scroll down dulu ke atas, teman-teman kalau ada yang mau memberikan respon nanti dulu ya. Kita lihat dulu pertanyaannya apa saja. Nah, pertanyaan yang pertama adalah dari Mbak Darwati. Mbak Darwati menanyakan mengenai Bu kurang mengerti di pemberdayaan. Nah, di pemberdayaan kita buka semuanya teman-teman. Bagian yang membahas mengenai pemberdayaan ini yang tidak dimengerti apanya ya Mbak Darwati ya. Apakah definisinya atau apanya? Kalau bisa secara spesifik. Sambil kita bersama-sama membuka mengenai apa yang membuka modul ke-5 halaman 29 tentang pemberdayaan. Oh, baik, Mbak Darwati sudah menginformasikan ya. Mbak Darwati belum mengerti mengenai apa yang dimaksud dengan pemberdayaan. Silakan teman-teman membuka buku hijau kita di modul ke-5 halaman 29. Silakan dibuka terlebih dahulu. Oke, kalau sudah dibuka, ada informasi 9, fokus pemberdayaan, ini kalimat kedua yang saya baca. Fokus pemberdayaan adalah memaksimalkan pemberian wewenang kepada karyawan untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan tentang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa harus memperoleh otorisasi secara eksplisit dari manajer di atasnya. Baik, kemudian ada informasi lagi. Oleh sebab itu, pemahaman pemberdayaan berarti sepertinya saya lompat satu kalimat ya. Setelah kata Hansen and Mowen tahun 1997, ada juga kalimat yang menyatakan pelimpahan sebagian wewenang manajer kepada karyawan didasarkan pada pemberdayaan karyawan yang dilakukan oleh manajer terhadap karyawannya. Oleh karena itu, pemahaman pemberdayaan berarti pengembangan kekuasaan, bukan sekedar pendistribusian kekuasaan yang telah ada dan telah dimiliki oleh manajemen. Ya kan? Berbeda dengan pendelegasian wewenang yang berasal dari pertanyaan what has been atau apa yang telah dimiliki sebagai kekuasaan yang didistribusikan melalui proses pendelegasian, maka pemberdayaan karyawan berasal dari sebuah pertanyaan tentang apa yang dapat dicapai atau what can be. Jadi, pengertian pemberdayaan pada hakikatnya adalah pelepasan, sedangkan pendelegasian adalah pengendalian. Oke, jadi di paragraf tersebut dijelaskan mengenai apa perbedaan antara pemberdayaan dan pendelegasian. Kenapa di situ ada pembedaan spesifik antara pendelegasian dan pemberdayaan? Karena memang modul kelima itu menjelaskan mengenai proses untuk mengorganisasi. Masih ingat fungsi-fungsi manajemen adalah untuk melakukan planning, organizing, actuating, dan